mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kebahagiaan dan komunikasi bagi pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita syukuri saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dalam bulan suci Ramadan, hadirnya kita dalam majelis seperti ini adalah merupakan sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah seorang hamba Allah yang mendengar cerita dari Rasulullah ini. Para sahabat takut, Bapak-bapak, bagaimana mungkin kami bisa menyamai ibadah hamba Allah yang turunnya surah Al-Qadar ini? Allah memberi kado istimewa buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Lailatul Qadar. Asal atau rendah terhadap saudara tidak memiliki maaf itu tidak yang abang untuk saling memaafkan. Demikian dari orang yang maaf mudah ini dapat kita Bapak Kantor Kemenang, Bapak Haji Pramporan MPD yang dihormati Bapak. Jadi mulai Bapak masuk nanti ke bandiran sana itu, jadi jembatan itu yang sebelah kanan yang itu di PT apa itu cukup luas, ini ada 5 yang masjidnya ada lima cuma yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Iman, yang kami hormati para ketua lingkungan, yang kami hormati hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami Ustaz Muhammad, beliau berpulang. Tak nampak. Ustaz Iskandar dan seluruh penyuluh agama di lingkungan Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang ke-21 di bulan Ramadan sampai 20 Ramadan, alhamdulillah pada malam dengan tempat ada malam sedekah dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan malam ini membawa keberkahan bagi membeli kue Ika dibeli di warung Ramayana. Pertemuan ini bukanlah sekedar suka-suka, insyaallah ada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin. Ada daya, bahkan ada yang ke-40 sekali, insyaallah. Jadi mudah-mudahan mohon kepada seluruh jamaah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang terhormat Haji Ikhwan Pohan. Kepada beliau kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kecamatan Anjungan, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjungan. Beliau ini insya Allah umurnya sudah cukup untuk di Kementerian Agama secara struktural. Jadi saya coba hitung-hitung tadi, memang terbanyak dibanding kami pada saat di Sungai Kunyit dan juga pada saat kami di Jongkat itu. Ini yang terbesar. Maka saya melihat perbandingan kami yang datang dengan yang di sini kayaknya banyak kami deh. Kami ini membawa dari pejabat-pejabat struktural di kantor, ada para kasih, ada kasih Bimas Islam. Ternyata semua tadi udah dikenal oleh ketua masjid. Sudah disebutkan satu persatu. Iya, semuanya yang hadir, yang menjadi tokoh-tokoh yang kami bawa ini rupanya sudah dikenal semua di masjid ini. Kiainya para kiai. Itu, angkat tangannya Pak. Pak Misran. Tapi katanya, kalau di sana 10 hari yang pertama itu lebih sedikit, tapi ramai. 10 hari yang kedua, 10 sampai ke 20, itu makin ramai, penuh. Nanti kalau 20 ke 30, itu sampai ke halaman-halaman hotel pun terisi semua, kemana-mana. Jadi kebalikan di Makkah, di Madinah, dengan di Indonesia. Nah, kalau kita di akhir-akhir tinggal imam sama Bilal, sama 5 atau 3 orang jamaah. Kenapa demikian? Karena kita tidak memahami makna yang ada di bulan suci Ramadan itu. Kita hanya mengikuti tradisi saja. Semangat berapi-api di awal, berair-air di terakhirnya itu. Ya kan? Jadi kan dibilang kalau 10 hari pertama kita itu mendapat Ramadan itu apa? Rahmat kan? Kemudian 10 ke 20 itu adalah ampunan kan? Baru kemudian 20 ke 30 itu adalah itskun minan menenar. Artinya kita terhindar dari api neraka. Berarti kita ini makin tidak mau terhindar gitu loh. Cerita tentang Ramadan yang menjadi kenyataan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia ini. Oleh karena itu kita harus bisa merubah sebenarnya sikap kita ini, memahami tentang Ramadan ini harus dirubah. Apalagi ada lagi orang mau mengejar kelebihan Ramadan, Lailatul Qadar. Apalagi banyak hadis yang mengatakan di 10 hari terakhir bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian semua agama. Oleh karena itu menunjukkan bahwa di lembaganya aja sudah bisa bersatu, apalagi di masyarakat, maka kita juga bersatu. Bersatu tentunya di dalam hubungan kemanusiaan. Maka di Kementerian Agama itu, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah program yang sudah berjalan cukup lama semenjak pemerintahan
Bapak Presiden Jokowi, itu yang kita kenal dengan revolusi mental. Revolusi mental itu diterjemahkan oleh Kementerian Agama menjadi moderasi beragama. Ini tidak hanya program Kementerian Agama, tapi ini program pemerintah negara Republik Indonesia. Maka ada dia di program program strategiknya Kementerian Agama pada tahun 2019 sampai 2024 itu tertuang di program kinerja strategik Kementerian Agama. Di zaman Bapak Menteri Agamanya itu yang jenderal Pak Fahrul Roji, ya, itu sampai sekarang tetap dikuatkan, yaitu penguatan moderasi beragama. Di Desa Kepayang ini, seperti dia sampaikan tadi, adalah masyarakat yang sangat heterogen, sangat beragam dan berimbang. Nah, oleh karena itu, di sini sangat perlu sikap moderat itu sangat dipentingkan di sini, supaya kita bisa hidup berdampingan tanpa adanya masalah-masalah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ini kalau di sini aman, berarti kita sukses untuk melaksanakan moderasi beragama itu. Karena moderat itu adalah tenggang rasa, Pak. Tenggang rasa itu bisa menerima yang tidak sesuai pun hati nurani kita, tapi kita bisa menerima. Ataupun damai itu harganya sangat mahal, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak damai, Bapak Ibu sekalian, mau pergi cari uang tidak bisa dengan tenang. Jadi konflik, maka ketakutan-ketakutan itu akan menyelimuti kita. Bahwa di daerah kita ini harus kita menciptakan yang namanya kerukunan dan kedamaian. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda-beda, baik keyakinannya maupun berbeda atas suku, agamanya, rasnya, bahasanya, adat istiadat dan sebagainya. Sangat runyam. Kita lebih senang kalau segala sesuatu itu sifatnya kita lebih baik pencegahan daripada penyembuhan. Buka dada kita selapang-lapangnya untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Mudah-mudahan tidak, ya. Mau pakai kunut boleh, tidak pakai kunut tidak apa-apa. Mau pakai zikir boleh, tidak pakai zikir juga tidak apa-apa. Ini yang penting ini. Kalau kita sudah bisa seperti ini, maju ini daerah, dianggap daerah yang maju, yang sudah memahami yang namanya sikap moderat tersebut. Tidak ada. Yang berbeda itu akidahnya aja. Kalau kemanusiaan sama, gotong royong sama-sama di sini kan, kan kayak gitu. Artinya kalau perbedaan itu terjadi, itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan memilih, tapi diberikan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita protes dengan orang Madura, kita protes dengan orang Dayak, kita protes dengan orang Jawa yang ada, artinya kita sama dengan memprotes penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yang memberikan, bukan kita yang meminta. Ini sangat penting dipahami oleh kita di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat itu. Ketika kita bisa ini, Bapak Ibu sekalian, maka kelas kita naik itu. Ini untuk menaikkan derajat kita kalau kita mampu. Karena Tuhan bukan tidak mampu, Tuhan menjadikan kita satu jenis. Semuanya jadi orang Islam yang taat semua. Moderasi beragama itu adalah sikap kita, Pak. Bukan ajaran keyakinan, tapi sikap di tengah-tengah yang moderat. Jadi tidak terlalu ke kiri-kirian, tidak terlalu ke kanan-kananan. Yang kanan-kanan itu orang yang namanya ekstrim itu. Kebenaran itu hanya ada dalam dirinya. Ketika berbeda dengan orang lain, maka itu dianggap musuh. Apalagi dibilang halal darahnya, itu kacau itu. Itu namanya ekstrim. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir untuk bertatap muka dengan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kapak bukan sembarang kapak, tapi kapak pembelah kayu. Ini Batak bukan sembarang Batak, tapi Batak sudah lama menyatu dengan Melayu. Selanjutnya penyerahan bingkisan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Akan bersama tausiah agama
yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Burhanuddin As-Sosi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok salam ada penyengat, mau dipanjat tinggi sekali. Karena mau menjawab salam tak ada semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam dipetik di waktu petang. Bagi yang telah menjawab salam, semoga terbebas daripada hutang. Amin ya rabbal alamin. Ikan betuk dapat dibelah-belah. Memang hari ini banyak yang ngantuk. Insya Allah dapat pahala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Pak Haji Ikhwan Pohan beserta jajaran, tidak usah saya sebutkan sesatu, sudah dikenalkan. Yang saya hormati para asatid, para kiai, para ulama. Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase tadi kata Pak Haji Ikhwan Pohan. Ya. Pertama ra, ma, yang kedua ma, yang ketiga DHN dan. DHN dan. Yang pertama rahmat. Rahmat ini Allah memberikan cucuran rahmatnya kepada semua umat, semua orang yang beriman maupun yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di awal Ramadan sebagaimana dikatakan beliau tadi, semua masjid penuh, baik yang besok puasa maupun yang tak puasa, baik yang besok puasanya setengah hari maupun yang full, ya, baik yang besok hanya ngikut je makan sahur atau ngikut je buka, siang pun makan juga, ikut semua solat. Kenapa? Karena Allah berikan keringanan rahmat. Nah, ini juga merupakan jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini ya adalah bulan yang istimewa. Sebelumnya diawali dengan dua bulan yang istimewa juga, yakni bulan Rajab tanggal 15 Sya'ban, ya, dan yang di bulan Ramadan Allah berikan keistimewaan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan ada keistimewaan yang amat luar biasa di bulan Ramadan itu, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Sebagian ulama banyak berpendapat bahwa kalau pada malam 21 Ramadan, malam hari ini, jatuhnya pada malam Jumat, maka banyak ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 21 ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kalau itu ada, maka kita saat ini yang hadir dalam pengajian ini, Allah berikan keberkahan Lailatul Qadar semuanya. Hadirin rahimakumullah. Jawaban apa yang Allah berikan kepada umat Islam sehingga kita hadir di bulan Ramadan ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita diajarkan ketika kita di bulan Rajab, diajarkan oleh Allah untuk satu doa. Di situ ada doa untuk panjang umur.
Kalau kita diberikan ilmu, maka ilmu itu semakin bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas li'anfa'uhum linnas. Maka yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah. Maghfirah, ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ihtisab, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Anta rabbi wa anna abduka. Baru dia jawab seperti itu. Jadi nafsu itu harus dipuasakan memang, supaya bisa mengendalikannya. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa dikendalikan. Yang ketiga, pembebasan hamba Allah daripada api neraka. Yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan dibebaskan dari api nerakanya Allah taala itu, yakni orang yang sukses melaksanakan amaliyah Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Setelah turun ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tadi waktu naik atas mimbar mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada yang baca doa? Wahai sahabatku, kata Rasulullah, ketahuilah ketika aku naik di atas mimbar, malaikat Jibril ar-ruhus salam datang menghampiriku. Hai Muhammad, tolong aminkan doaku. Apa dia? Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya seorang perempuan, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, 2 anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tuh. Yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahim sesama muslim. Maka 3 jenis manusia seperti ini, kata Rasulullah, didoakan malaikat ketika hari 1 Syawal tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima segala amal ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Seluruh amal ibadah kita ketika awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari Ramadan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang yang muttaqi. Dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini.